Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Rahma Maulida dari S1 Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Padatehan. Di sini saya akan mengerjakan tugas promosi kesehatan dengan sasaran individu, yaitu melakukan penyuluhan kepada seseorang yang mengalami gangguan atau gejala insomnia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang insomnia. Insomnia adalah gangguan tidur yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur, meskipun terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan tersebut menyebabkan kondisi penderita tidak prima untuk melakukan aktivitas keesokan harinya. Itulah info sedikit informasi yang dapat saya berikan tentang insomnia. Baik, cukup. Selamat menyaksikan videonya. Selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, silahkan duduk. Baik, terima kasih. Baik Mbak, di sini ada yang bisa saya bantu? Oh iya, sebelumnya saya ingin konsultasi mengenai keadaan saya sekarang yang memiliki gangguan tidur atau sering disebut insomnia. Iya. Sudah selang berapa hari ya? Saya sudah insomnia itu sekitar 4 bulanan. Oh, baik. Selama ini jika Mbak merasa susah tidur atau insomnia Mbak kambuh, apa yang Mbak lakukan ya? Aktivitas apa yang Mbak lakukan selama itu? Apakah Mbak diam saja atau bagaimana? Ya, saya mengisi waktu-waktu kosong saya itu dengan membaca buku dan mengerjakan tugas, lalu saya juga menonton film. Oh, baik. Jika seperti itu, seringkah Mbak berkonsultasi kepada dokter atau tenaga kesehatan atau hanya baru sekarang saja? Ya, saya hanya baru kali ini konsultasi dengan suster. Dan saya ingin bertanya-tanya, lebih jelasnya insomnia itu apa? Baik, di sini saya akan menjelaskan ya Mbak. Insomnia itu Mbak bisa lihat di sini juga. Gangguan tidur, insomnia adalah gangguan tidur, suatu keadaan di mana seorang sulit untuk tidur atau sulit untuk mengantuk sekali. Jadi mata Mbak tuh susah sekali untuk tidur. Faktor penyebabnya di situ itu ada faktor fisiologisnya juga, ada faktor psikiatri juga. Faktor fisiologisnya diantaranya mungkin stres, sakit kepala, sakit perut, konflik keluarga, dan PHK. Mbak bisa mengatasinya secara ya sudahlah, jangan dipikirkan gitu. Di sini juga ada faktor psikiatrinya juga seperti skizofren, terus ada gaya hidup juga seperti pemakaian obat perangsang seperti nikotin atau rokok. Selama ini Mbak apakah merokok atau tidak? Tidak, saya sangat anti dengan rokok. Tapi mungkin penyebab saya insomnia itu terlalu banyak pikiran, itu juga mungkin sering menjadi penyebabnya saya insomnia. Oh, baik. Di sini juga Mbak apakah Mbak sering meminum obat penurun berat badan? Tidak, saya tidak pernah melakukannya. Apakah Mbak mempunyai asma atau bagaimana? Tidak ada penyakit seperti itu. Oh,
Terus jika seperti itu kadang-kadang juga ada dari pemakaian alkohol. Terus Mbak selama sebelum insomnia apakah jam tidur Mbak teratur? Eh, Sebelumnya saya jam tidurnya lumayan teratur, jadi setiap hari sebelum insomnia itu saya mungkin hanya jam 10-an itu paling larut malam, dan biasanya itu jam 9 saya sudah tidur. Namun sekarang sudah eh, tengah malam, seperti sudah dini hari saya belum tidur juga, kadang sampai pagi juga saya tidak tidur. Baik, sepertinya ada dari faktor lingkungan juga Mbak, seperti di lingkungan Mbak bersih atau bagaimana, terus cahaya cahaya lampu atau cahaya apa yang terang juga akan mempengaruhi Mbak untuk sulit tidur ya. Terus ada sakit fisik juga kayak sesak napas, nyeri dan lain-lain. Itu bisa bisa membuat faktor penyebab Mbak untuk sulit tidur. Jadi di sini saya sarankan jika memang selama ini Mbak sulit tidur atau bagaimana, nanti saya akan buatkan resep obat untuk Mbak. Nanti bisa dari saya tidak bisa membuatkan resep. Itu hanya dokter yang membuatkan. Saya hanya melakukan penyuluhan saja kepada Mbak, dan Mbak bisa berkonsultasi kepada saya jika sudah diberikan resep oleh dokter. Habis ini Mbak ke dokter ya, cek lagi. Habis itu akan diberikan obat. Lalu setelah itu jika memang masih sulit tidur juga, berkonsultasi lagi kepada saya ya. Seperti itu. Eh, Saran saya sudahlah, jangan banyak, jika memang banyak pikiran atau bagaimana sudah jangan dipikirkan, yang itu juga akan mengaruhi Ibu juga gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini Mbak konsultasi lagi kepada dokter. Saya hanya menyampaikan itu saja yang Mbak tanyakan kepada saya, faktor penyebab terus insomnia itu apa. Saya bisa menjelaskan seperti itu saja ya. Baik. Ya. Cukup, saya mengerti. Terima kasih Iya, Ibu atas iya. bantuannya ya. Saya pamit dulu.